Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan hidayah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah qabliyah dan subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm dan zikir pagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, kalau saya tidak khilaf, bahwa kita saat ini berada pada tanggal 4 Sya'ban, kurang lebih demikian. Artinya yang tersisa dari waktu-waktu sampai kita memasuki bulan Ramadan itu tersisa hanya kurang lebih 25 atau 26 hari. Maka kita akan memasuki bulan Sya'ban. Sebelum melanjutkan kajian kita tentang muamalah, dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit atau sekelumit tentang hukum pajak di dalam Islam sebagai tema selingan. Sebab pembahasan kita sebagaimana kita ketahui itu adalah pembacaan hadis-hadis tentang jual beli yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Dan kesempatan subuh kali ini kita akan sempatkan sedikit membahas tentang bagaimana Islam memandang tentang pajak dan bagaimana seorang muslim menyikapi tentang pajak ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas dan mengingatkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Sya'ban. Hal-hal yang berhubungan dengan Sya'ban. Sya'ban, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan Sya'ban atau bercabang atau berpencar sebab dulu masyarakat Arab mereka biasa di bulan Sya'ban itu berpencar untuk mencari kebutuhan. Kebutuhan mereka akan air minum. Maka mereka berpencar dan mencari sumber-sumber daripada air tersebut. Dan keutamaan Sya'ban, tidak ada hadis yang secara spesifik, secara khusus menjelaskan tentang keutamaan Sya'ban yang sahih, kecuali bahwa keutamaan Sya'ban adalah dia makin dekat dengan bulan yang paling utama. Rasulullah SAW menyebutkan sebagai syahrul ghaflah, bulan kelalaian, yaitu antara Rajab dan bulan Ramadan. Di tengahnya ada bulan Sya'ban. Banyak manusia yang lalai di dalamnya. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang ada, misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, tidak ada satu bulan yang Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah melainkan di bulan Sya'ban, Jadi Rasulullah SAW itu sangat banyak puasa sunnah, hampir saja satu bulan secara penuh. Ini juga memotivasi kepada kita untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Akan tetapi di sini ada dua hadis tentang berkenaan dengan batas kapan sih puasa sunnah boleh dilakukan di bulan Sya'ban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah memang ada hadis yang menyatakan idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah separuh maka jangan lagi puasa. Sebagian para ulama menyatakan hadis ini hasan, sebagian juga mengkritiknya. Dan hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah di mana beliau menyatakan la yataqaddamanna ahadukum bi shaumi yawmin wa la yawmaini illa kana rajulun yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan satu hari sebelumnya atau sesudahnya. Maka kalau dilihat ini, para ulama menyatakan ketika tengah Ramadan sudah hati-hati. Ya, tetapi masih boleh. Dan batas terakhir untuk puasa Ramadan itu adalah pada tanggal 28 atau 29 Sya'ban. Batas terakhir untuk puasa sunnah. Tidak ada keutamaan yang lain kecuali memang ada disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa taala yattali'u ala ibadihi, Allah taala melihat kepada hambanya pada malam Lailatul Sya'ban, nisfu Sya'ban maksudnya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kaum muslimin illa limusyrikin aw musyahin, kecuali orang musyrik atau orang yang ada pertentangan atau cekcok dengan saudara muslim yang lainnya dan belum saling memaafkan. Jadi tidak ada keutamaan nisfu Sya'ban siangnya, yang ada diriwayatkan hanyalah malamnya. Nah, ini mungkin sebagai hal yang kita ingatkan bahwa kita di samping puasa sunnah juga memperbanyak puasa qadha jikalau masih ada hutang puasa di bulan Ramadan sebelumnya. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan dikenaan pajak di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Islam di zaman Rasulullah SAW, demikian juga pada zaman Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya, pemasukan kas negara itu berasal daripada yang pertama adalah zakat. Yang pertama adalah zakat. Dan yang kedua adalah al-kharaj. Al-kharaj itu adalah pajak untuk tanah perkebunan dan pertanian produktif yang ditetapkan atas non-muslim yang wilayahnya dikuasai oleh kaum muslimin dan kemudian diberikan hak untuk menggarap dan memproduksi hasil panen atau pertanian di lahan tersebut. Ini disebut dengan al-kharaj, pajak bumi, tapi khusus kepada non-muslim. Karena kita berbicara dari perspektif Islam, maka di dalam Islam pajak bumi hanya ditetapkan kepada siapa tadi? Non-muslim yang menggarap tanah kaum muslimin atau yang telah dikuasai dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Yahudi ketika beliau menaklukkan Khaybar, dan Rasulullah SAW setelah itu tetap mempersilahkan Yahudi untuk menggarap tanah-tanah di sana. Dan kemudian beliau menetapkan al-kharaj atau pajak bumi. Adapun yang berikutnya adalah al-jizyah. Al-jizyah ini adalah pajak jiwa. Ketika seorang non-muslim dia bebas melakukan kewajibannya berdasarkan agamanya secara penuh tanpa boleh diganggu sedikit pun atau dizolimi atau dihalangi, maka non-muslim tadi ditetapkan atasnya apa yang disebut dengan pajak jiwa. Kepada laki-laki dewasa yang dia mampu mencari nafkah, satu jiwa ditetapkan pajak atasnya pada setiap non-muslim. Sebagian memberikan keterangan pada satu keluarga satu orang, yakni kepala keluarga. Ini disebut dengan pajak apa tadi ya? Jizyah. Disebut dengan jizyah. Jadi yang pertama adalah zakat, kemudian yang kedua adalah al-kharaj, kemudian yang ketiga adalah al-jizyah. Adapun yang keempat, pemasukan negara itu adalah al-ghanimah wal fai'u. Ghanimah itu adalah ketika pasukan kaum muslimin berperang dengan pasukan kafir, kemudian dengan izin Allah menang, rampasannya tadi dibolehkan di dalam Islam untuk dimanfaatkan negara. Dan mayoritas pemasukan negara Islam di zaman dulu daripada ghanimah. Jikalau tidak sempat terjadi peperangan, musuh sudah melarikan diri dan ada rampasan, maka disebut dengan al-fai. Disebut dengan rampasan tanpa melalui peperangan. Di luar itu, maka negara Islam tentu saja dimotivasi untuk kreatif, mencari sumber-sumber pendapatan sehingga pembangunan bisa berjalan, baik itu pertahanan, baik itu hal-hal yang lainnya bisa dipenuhi. Nah, di dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika beliau haji wada', beliau menyatakan, fa inna amwalakum, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya jiwa kalian, sesungguhnya kehormatan kalian satu dengan yang lainnya diharamkan untuk diganggu. Diharamkan hartanya untuk diambil tanpa hak, seperti diharamkannya tempat ini, yakni Mekah,
dan sebagaimana diharamkannya hari ini, yakni hari Arafah. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalkan bahwa kaum muslimin tidak boleh memakan harta yang lainnya secara zalim, dan hukum asal harta seorang muslim itu adalah dijaga. Tidak boleh harta dipungut, diambil, dizolimi tanpa ada hak oleh siapapun atau pihak manapun. Ya, kecuali misalkan dikasihkan, dihibahkan, kecuali misalkan jual beli, kecuali misalkan lewat sewa menyewa manfaat, kecuali misalkan diwariskan atau yang semacamnya. Ini adalah hukum asalnya di dalam Islam demikian. Hukum asalnya demikian. Lalu bagaimanakah dengan hukum pajak? Pajak sendiri atau yang kita kenal dengan teks saat ini, yang kita kenal di mana pajak itu ada yang misalkan sifatnya dinamakan dengan PPH, PPN, kemudian PBB, kemudian yang lain-lainnya. Di dalam Islam sebetulnya tidak ada istilah khusus kecuali dengan istilah al-maqsu. Al-maqsu itu adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, otoritas kepada rakyat. Itu disebut dengan al-maqsu. Nah, bagaimanakah Islam memandang pajak dan hubungannya dengan al-maqas tadi? Jamaknya adalah al-muqus. Al-maqas atau al-muqus itu adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah terhadap rakyat secara zalim. Kalau secara zalim maka disebut dengan al-maqas. Kalau tidak secara zalim maka sebagian para ulama membolehkan. Jadi para ulama beda pendapat tentang apa yang disebut dengan pajak, bagaimana hukumnya. Tetapi para ulama sepakat bahwa al-maqas itu adalah diharamkan. Sebab istilah pajak ini tidak ada di dalam Islam. Tetapi ada kemiripan antara al-maqas dengan al-pajak. Dengan pajak maksudnya. Ketika maqas, nggak ada al-pajak, nggak ada. Ketika maqas diambil secara zalim, maka pajak berarti itu diharamkan. Ketika pajak diambil sesuai dengan syariat Islam, maka pajak pada beberapa kondisi tidak diharamkan. Jadi di sini para ulama terbagi pada dua pendapat, pendekatannya beda. Ada pendapat para ulama menyatakan bahwa ada celah, bahwa ada pengecualian, mungkin saja sebagian pajak itu dibolehkan. Ada juga sebagian para ulama menyatakan enggak, pajak dan maqas adalah padanan, adalah sinonim, maka diharamkan. Dan kalau kita lihat mayoritas para ulama sebagai tanggung jawab ilmiah dalam pembahasan atau kajian menyatakan bahwa dari ciri-ciri yang ada maka kebanyakan pajak itu adalah al-maqas. Kebanyakan pajak itu adalah al-maqas, yang jamaknya tadi adalah al-muqus. Misalkan kita bacakan beberapa hadisnya, kisah yang menyentuh sebetulnya itu terjadi pada saat Rasulullah SAW. Jadi saat itu ada seorang wanita, dia berzina. Seorang wanita tidak disebut namanya, tetapi dia berasal daripada suku Ghamidiyah. Ada seorang wanita dari suku Ghamidiyah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini zanaitu, aku telah berzina, maka sucikanlah diriku dengan dirajam. Ini luar biasa jamaah ya. Jadi zaman dulu orang kalau berzina itu merasa dosa dunia seakan-akan kiamat. Kemudian dia memandang tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah kecuali satu, dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Sampai mati. Teknisnya ada dua, ada yang diikat, ya, ada juga yang digali, kemudian dimasukkan, dilempar batu sampai meninggal. Itu adalah hukum di dalam al-Islam bagi seseorang yang telah menikah dan berzina. Nah, wanita ini datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku telah berzina. Rasulullah SAW beliau tidak mempedulikan, tidak ada respon. Sampai 3 kali Rasulullah SAW kemudian katakan, pulanglah,
tunggu sampai engkau melahirkan. Ketika melahirkan datang kembali. Kata Rasulullah SAW, tunggu sampai engkau mensapih. Kemudian setelah mensapih datang lagi. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu kita laksanakan hukuman rajam. Ketika merajam tersebut, ada seorang sahabat yang merasa jijik karena terpercik darah dari wanita yang berzina yang dirajam tadi. Maka Rasulullah SAW menegurnya, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita tadi telah bertaubat dengan satu taubat. Lau kusimat, seandainya taubat itu dibagi atau diperuntukkan bagi pemungut makas, maka itu akan mencukupi. Seandainya taubatnya wanita tadi diperuntukkan bagi seseorang yang memungut makas, saya tidak langsung menyebut pajak ya, memungut makas, maka itu akan mencukupi. Kemudian hadis yang lain jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, inna sahibal maqsi finnar, sesungguhnya pemungut makas itu tempatnya di dalam neraka. Di dalam hadis yang lain Al-Bazzar dan yang lainnya meriwayatkan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga sahibu maqsin, orang yang memungut makas. Maka tadi telah kita sebutkan, para ulama sepakat hukum makas apa tadi? Diharamkan. Hukum pajak, nah itu yang akan kita bahas. Kalau makas, tidak setiap setiap pajak adalah makas, dan makas diharamkan. Artinya kita akan membahas tentang hukum pajak, apakah ada celah untuk dibolehkan di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, hampir semua negara saat ini memang secara fakta itu menerapkan pajak untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk memberikan pelayanan, untuk membangun dan yang semacamnya. Dan itu karena alasan bahwa kedaulatan itu memang harus ada apresiasi, bahwa harus ada kewajiban sesuai dengan kemampuan, bahwa ada kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah, bahwa harusnya benefit yang diterima dari pembangunan dan layanan publik yang ada itu harus ada kontribusi dari masyarakat. Itu adalah asas yang menjadi teori adanya kewajiban pajak bagi rakyat di satu negara. Dan kalau kita lihat memang dari zaman dulu jamaah, kita lihat kan kerajaan itu biasa menarik menarik upeti begitu ya kepada rakyatnya, baik itu uang, hasil panen atau yang semacamnya. Demikian juga pemerintah Hindia Belanda. Tapi memang agak mengagetkan datanya, sebagian orang menghitung kewajiban di zaman itu dengan saat ini ada data yang mungkin agak mengagetkan. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Dengan demikian makas diharamkan. Lalu bagaimana hukum pajak? Para ulama ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama apa tadi? Pajak otomatis adalah makas. Pendapatan yang kedua, beda. Makas dengan pajak tidak otomatis sama. Pajak yang zalim baru disebut dengan makas. Kita kembali bahwa kewajiban satu-satunya bagi seorang muslim itu disebut dengan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah zakat dari orang kaya, kembalikan kepada orang miskin sebagai pengaman sosial, dan berikanlah doa dan apresiasi kepada orang kaya yang telah menunaikan zakat. Zakat kalau kita lihat itu ada dengan dua syarat. Syarat yang pertama terutama adalah mencapai nisab. Kemudian syarat yang kedua adalah haul, dan hartanya juga bisa berkembang. Kita lihat umumnya rata-rata adalah 2,5%, kecuali pada pertanian 5-10%, atau kecuali pada harta temuan dan bahan tambang itu zakatnya adalah 20%. 20% perusahaan tambang harusnya. Nah, sebetulnya pemerintah ketika ada komitmen untuk mengoptimalkan zakat,
maka itu bisa menggantikan sepertiga atau separuh potensi pendapatan pajak. Bedanya bagi seorang muslim, ketika dia menunaikan zakat, hatinya lapang, semangat. Sebab konteksnya kalau bayar zakat apa Pak? Mendapatkan pahala. Apakah perasaan yang sama? Ini kan menjadi pertanyaan juga karena kajian sifatnya objektif. Apakah perasaan yang sama kita dapatkan ketika membayar mukus atau membayar pajak? Ya kan? Ada nggak Pak? Alhamdulillah saya sudah bayar zakat. Itu betul Pak ya? Tapi kalau alhamdulillah semoga dapat pahala misalkan bayar pajak, secara objektif kita katakan perasaan ini tidak ada. Maka kalau fokus pada optimalisasi zakat itu sudah luar biasa, bisa ya mengadakan jaring pengaman terhadap mereka yang miskin, du'afa, anak yatim, yang memang dalam undang-undang kita alhamdulillah disebutkan anak yatim, apalagi disebutnya itu fakir miskin, orang yang terlantar, kalau saya juga nggak hafal bunyi undang-undangnya, itu dijamin oleh negara. Salah satu instrumennya adalah dari dana zakat tadi. Dari data yang ada, zakat yang berhasil dikumpulkan resmi lewat BAS atau LAS itu tercatat kurang lebih 80-an triliun. Banyak Pak, luar biasa. Potensi yang bisa dipetakan itu adalah 300 triliun. Jadi kalau masyarakat Indonesia, maksudnya pribadi muslim, mereka taat bayar zakat, itu potensinya kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Jikalau ini dikumpulkan dengan potensi infak, sedekah, kemudian juga wakaf, maka potensi harta yang bisa diberdayakan itu kurang lebih totalnya sekitar 1000 triliun per tahun. Luar biasa. Luar biasa. Kalau target pajak biasa per tahun berapa Pak? Itu kurang lebih sekitar 2000-an mungkin ya, 2000 triliun atau 1800-an. Dan itu ternyata 80% dari total pendapatan pemerintah Indonesia. Jadi kalau kita lihat datanya, dari 100% pendapatan yang akan dijadikan APBN dengan angka defisit terkadang 2 atau 3%, itu 80%-nya berasal daripada pajak. Karena Indonesia ya sangat tergantung pada pajak, maka pembahasan pajak ini agak sensitif Pak, ya kan? Berapa persen tadi? 80%. Sisanya dari mana? Mungkin dari hutang luar negeri, ya kan? Mungkin dari dividen BUMN dan yang lain-lainnya. Nah, kita kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka zakat itu kalau dioptimalkan luar biasa. Tetapi juga tentu ada satu kritikan bahwa pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam menerapkan Islam. Apakah kalian mengambil sebagian ajaran Islam dan meninggalkan sebagian ajaran Islam yang lainnya? Tidak boleh misalkan yang sesuai dari Islam diambil, yang tidak sesuai kemudian ditinggalkan. Misalkan yang sesuai, masalah tentang wakaf, tentang haji, tentang zakat, kemudian tentang hal-hal yang sifatnya privat. Nah, kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagi ulama yang menyatakan bahwa dari pajak ada pengecualian, jadi kita tidak boleh, saya juga memberikan satu catatan, kita tidak boleh tergantung atau menjadikan AI sebagai referensi dalam agama. Saya puluhan kali mengkoreksi dan kemudian maksudnya secara pribadi chatting dengan AI, data Anda salah. Oh iya, mohon maaf. Apa yang salah? Ya, diberikan. Ya, kalau begitu terima kasih, saya perbaiki. Ya, seperti itu. Contohnya dalam pajak jamaah. Kalau kita tanya bagaimana hukum pajak, maka AI akan menjawab, para ulama beda pendapat. Kebanyakan para ulama membolehkan pajak. Nah,
bagaimana itu kan menjadi pertanyaan. Kalau kita buka referensi daripada para ulama bahwa pajak yang dibolehkan itu mempunyai catatan-catatan khusus supaya tidak jatuh kepada apa tadi? Al-maqs. Ada catatan ketat khusus. Yang pertama, jamaah dan mata Allah Subhanahu wa taala, hanya sementara waktu ketika negara sangat membutuhkan. Artinya ada motivasi di dalam Islam, negara, pemerintah itu harus mencari sumber pendapatan yang lain. Dan walhamdulillah, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya itu sangat kaya raya. Bahkan kita berada di satu tanah yang sama kekayaannya dengan negeri tetangga kita, Brunei. Kalau di Brunei itu nggak ada pajak, begitu Pak ya. Kemudian apalagi negara itu dapat gaji. Bahkan kalau usia 18 tahun, kalau saya tidak salah, diberikan rumah berikut perabotannya gratis. Kita hidup alhamdulillah di satu tanah yang sama dengan tetangga kita, yaitu Brunei. Hanya saja beda nasib mungkin Pak ya. Nah, kemudian jamaah dan mata Allah Subhanahu wa taala, jadi ada beberapa catatan khusus supaya pajak tidak sama dengan apa tadi? Al-makas. Catatan itu adalah ini opsi yang sebetulnya tidak direkomendasikan. Jadi harus memaksimalkan tadi zakat dan lain semacamnya, pendapatan dari sumber daya alam. Dan pajak itu opsi yang terakhir dan ditetapkan sementara waktu jikalau negara membutuhkan. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, pajak itu mempunyai potensi sama dengan al-maqas, istilah al-maqas di dalam Islam, jikalau diterapkan berganda. Berganda. Ganda itu maksudnya ya sudah bayar pajak ini, kemudian bayar lagi pajak ini, kemudian ada lapis pajak ini, lapis ini. Nah, pajak bisa masuk dalam istilah apa tadi? Al-maqas. Yang ketiga, pajak menjadi maqas kalau ditetapkan atas bahkan menyasar kepada fakir miskin. Jadi kalau fakir miskin terimbas atau dipungut, maksudnya dipungut pajak juga, pajak tadi yang ditetapkan atas miskin tadi itu menjadi sama dengan hukum maqas, dengan hukum al-maqas. Nah, 3 tadi patokannya, hanya sementara waktu ketika membutuhkan, kecuali nanti ada kita sebutkan lagi ada 1-2 pengecualian. Kemudian yang kedua apa tadi? Tidak berlapis. Yang ketiga apa tadi? Tidak menyasar dan memungut terhadap orang miskin. Nah, dari catatan para ulama, untuk konteks kekinian ada beberapa pajak yang dibolehkan dengan beberapa catatan tadi. Yang pertama adalah disebut dengan tadi ada al-kharaj, ada apa tadi? Jizyah. Selain 2 ini, jadi jizyah, kharaj itu dibolehkan, pajak yang dibolehkan dalam Islam. Kharaj dan pajak tanpa ada perbedaan pendapat. Kemudian yang selanjutnya pada konteks kekinian, sebagaimana ini juga pernah dilakukan oleh sebagian penguasa muslim di zaman dulu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nawaib. Nawaib itu pajak yang ditentukan atas kekayaan orang yang super kaya, sangat kaya. Apa bahasa kita Pak ya? Pokoknya sangat kaya. Pemerintah kemudian membuat batasan kalau kekayaan lebih sekian itu dikenakan pajak karena negara sangat membutuhkan. Yang berikutnya adalah pajak penerimaan negara. Bukan pajak sih sebetulnya, bisa disebut sebagai retribusi. Ketika negara menanamkan modalnya, menghabiskan anggarannya untuk membangun fasilitas publik,
Dan fasilitas publik tadi butuh dikembangkan, butuh dipelihara, ya kan? Maka boleh pemerintah mengambil daripada rakyat kontribusi dalam hal itu. Ini biasa disebut dengan retribusi atau penerimaan negara bukan pajak, apa istilahnya itu, PNBP ya. Itu dibolehkan di dalam Islam. Jikalau tentu saja digunakan sebagaimana mestinya. Yang keberapa tadi ya? Yang pertama tadi apa? Nawaib, kemudian yang kedua PNBP. Yang ketiga adalah biaya cukai. Boleh ditetapkan khusus barang impor. Ya, untuk proteksi terhadap produksi dalam negeri. Atau jikalau ada beberapa komoditas yang dikhawatirkan punya efek negatif, untuk menekan peredarannya ada regulasi pajak khusus demikian. Ya, misalkan pajak benda-benda yang ya seperti itulah, rokok misalkan, biaya cukai produk impor, kemudian rokok dan yang semacamnya, minuman keras khusus non muslim misalkan, gak masalah tinggi-tinggi begitu Pak ya, untuk menekan. Kemudian yang berikutnya adalah pajak barang mewah yang sangat mewah. Itu dibolehkan supaya tidak ada gap antara gaya hidup yang sangat hedon antara orang yang sangat kaya dengan orang miskin. Dan kemudian itu dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di sini kita sebutkan beberapa pendapat para ulama. Ya, contohnya Imam Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi dan yang lainnya, Syaukani menyatakan bahwa pajak itu jikalau tidak hati-hati itu bisa berakibat negatif. Pertumbuhan ekonomi bisa tertahan. Kenapa? Yang pertama, orang pada takut usaha yang legal. Misalkan kalau ketinggian. Yang kedua, mungkin saja itu akan berpotensi menaikkan harga produk sehingga terjadi dan memicu inflasi. Yang ketiga, contohnya itu akan menaikkan angka kemiskinan, misalkan seperti itu, dan hal-hal yang lainnya. Jadi ini ringkasan, karena waktu kita sempit, ringkasan hukum pajak di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, taatlah kepada pemimpin kalian walaupun dia zalim, walaupun dia mengambil harta kalian, walaupun dia memukul punggung kalian, tetapi sebagai amanah ilmiah kita katakan bahwa kebanyakan pajak bisa dan berpotensi atau telah jatuh kepada al-maqas, dan al-maqas di dalam Islam diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga saja pagi ini kita sudah bisa memahami satu ilmu baru atau minimal mengulang-ulang kembali tentang hukum pajak dan kaitannya dengan al-maqas di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.